Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai metode Admiralty pada pasang surut air laut. Next. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu ada Tri Rozalina, saya sendiri Muhammad Kaistafa Waldain, Maria Beradeta Novenduyanti, dan Joshua Huta Barat. Next. Baik, saya akan menjelaskan pengertian pasang surut. Pasang surut air laut adalah peristiwa perubahan tinggi rendahnya permukaan laut yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi benda-benda astronomi, terutama matahari dan bulan. Pengaruh benda astronomi lainnya sangatlah kecil karena ukurannya yang lebih kecil dari matahari dan jaraknya lebih jauh dari bumi. Pasang surut air laut merupakan salah satu gerak air laut selain gelombang laut dan arus laut. Pasang surut terdiri dari dua kata, yaitu pasang yang berarti keadaan saat permukaan air laut lebih tinggi daripada rata-rata, dan surut yang berarti keadaan saat permukaan air laut lebih rendah dari rata-rata. Di Indonesia, istilah pasang surut sering disingkat dengan pasut. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis pasang surut. Ada dua jenis pasang surut. Yang pertama, pasang surut pasang ini adalah saat air laut mencapai titik tertinggi dalam siklus pasang surut. Terjadi dua kali sehari setiap setiap 12 jam. Yang kedua, pasang surut. Ini adalah saat air laut mencapai titik terendah saat siklus pasang surut, seperti halnya eh, pasang surut terjadi dua kali sehari sekitar 12 jam. Pasang surut dipengaruhi oleh posisi bulan dan matahari relatif terhadap bumi serta serta oleh bentuk dan top- topografi pantai serta faktor cuaca lainnya. Perubahan tinggi air laut ini memiliki dampak besar terhadap aktivitas manusia yang berada di sepanjang garis pantai, seperti perikanan, navigasi, dan transportasi. Next. Oke, mungkin saya akan melanjutkan bagaimana definisi daripada metode Admiralty ini. Nah, untuk metode Admiralty ini adalah bagaimana salah satu metode yang umum digunakan untuk memprediksi bagaimana itu pasang surut air laut. Nah, juga metode ini didasarkan juga pada analisis harmonik dari pengamatan pasang surut yang dilakukan selama satu dalam periode waktu tertentu, dan juga menurut metode Admiralty ini menggunakan analisis harmonik untuk membaca data pasang surut. Nah, ini mungkin beberapa langkah-langkah metode Admiralty, yakni beberapa yaitu pengumpulan data pasang surut. Itu data pengamatan pasang surut diambil dari stasiun pasang surut selama satu periode waktu. Yang kedua itu analisis harmonis data yang diperoleh di analisis menggunakan teknik analisis harmonik untuk bagaimana mengidentifikasi komponen-komponen frekuensi utama dalam konteks ini. Lalu yang ketiga itu bagaimana penentuan amplitudo dan juga fase setiap komponen harmonik itu ditentukan berdasarkan amplitudo dan fasenya. Lalu yang keempat di sini bagaimana itu langkah keempat itu bagaimana sintesis pasang surut. Itu menggunakan komponen-komponen harmonik yang telah diidentifikasi secara langsung. Bisa di next. Nah, mungkin untuk metode Admiralty juga, ini ada beberapa komponen. Yang pertama itu metode Admiralty menggunakan 8 komponen harmonik utama untuk menghitung pasang surut, yaitu M2 atau Principal Lunar Semediurnal, lalu S2 Principal Solar Semediurnal, lalu N2 Larger Lunar Elliptic Semediurnal, lalu ada K2 Lunisoral Semediurnal, lalu ada K1 Unisoral
solar diurnal, lalu O1 prinsipal lunar diurnal, dan P1 prinsipal solar diurnal, dan juga ada M4 itu shallow water overtides of principal lunar. Ini menurut atau tulisan dari PUK DT tahun 1996. Dan juga setiap komponen harmonik ini memiliki periode amplitudo dan fase yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti gravitasi bulan dan juga matahari, rotasi bumi, dan juga topografi dasar laut. Selanjutnya yaitu perhitungan elevasi pasang surut. Elevasi pasang surut dihitung dengan menjumlahkan kontribusi dari masing-masing komponen harmonik. Rumus umum untuk menghitung elevasi pasang surut adalah H sama dengan H0 plus sigma dalam kurung HN plus cos omega WN kali T min GN. Aduh. Baik, selanjutnya perhitungan elevasi pasang surut. Elevasi pasang surut dihitung dengan menjumlahkan kontribusi dari masing-masing komponen harmonik. Rumus umum untuk menghitung elevasi pasang surut adalah H sama dengan H0 plus sigma dalam kurung HN kali cos WN kali T min GN. Di mana H sama dengan elevasi pasang surut, H0 sama dengan elevasi rata-rata, HN sama dengan amplitudo komponen harmonik ke N, WN kecepatan sudut komponen harmonik ke N, harmonik ke N, menurut Pariwono J 1989. Baik, kemudian berikut adalah hasil pasang surut periode bulan Juli pada tahun 2022 berdasarkan metode Admiralty, di mana hasil akhirnya itu ditemukan bahwa ZO sama dengan 181,32, MSL 130,2, HHWL 330,1, LLWL 32,5, Formzal sama dengan 0,38572, MHWL sama dengan 288,7, dan MLWL sama dengan 7,4. Next. Baik, berikut merupakan hasil perhitungan bulan Januari 2023. ZO sama dengan 173,58, MSL sama dengan 130, HHWL sama dengan 317,2, LLWL sama dengan 30, Formaza HL 0,410031, MHWL sama dengan 275,4, MLWL sama dengan 71,7. Bisa di next? Nah, mungkin sebelumnya, saya akan memperlihatkan bagaimana hasil dari bulan Maret tahun 2023, penalti dan data yang diperoleh, itu diperoleh di sana hasil ZO-nya itu sekitar 170,77, lalu MSL-nya itu ada sekitar 130,2, lalu HHWL-nya itu ada 305,3, lalu ada LLWL-nya itu sekitar 36,2, lalu ada form ZHL itu ada sekitar 0,37734, lalu ada MHWL-nya 268,4, lalu ada MLWL-nya itu sekitar 73,1. Nah, secara keseluruhan ini berdasarkan totalnya itu mendapatkan nilai sebesar 41738,94114,
Nah, dengan persentase kebenarannya itu sekitar 99,9995449. Lalu MRE lapangannya itu sekitar 97,99066616. Lalu MRE modelnya itu memperoleh angka dengan 98,0093297. Mungkin di next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.